Kesalahan satu orang tidak boleh disalahkan kepada semua orang. Ini asumsi, bukan, ini fakta. Hanya seperti itu, 19%. Gampang saja gitu loh. Nggak ada yang pilih Pak Ganjar kecuali orang PDIP. Dan sebagian PDIP kita tahu nggak suka dengan Pak Ganjar. Sehingga saya berasumsi Pak Ganjar kurang lebih 17 ada di Instagram saya 4 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Jadi gini loh, jangan memainkan narasi-narasi curang. Kasihan kepada orang yang betul-betul mencintai 02 dan tidak curang. Saya mau kasih gambaran sama semua teman-teman begini ya. Biar adil nih pikirannya, biar adil pikirannya. Kesalahan satu orang tidak boleh disalahkan kepada semua orang. Ini asumsi, bukan, ini fakta. Saya akan menceritakan 1 menit kisah seorang wanita di zaman Madinah. Ditarik jilbabnya oleh seorang Yahudi ketika wanita itu belanja di warung Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini Yahudi dan rupanya si Yahudi ini menarik jilbab si wanita dan terbukalah auratnya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah menyalahkan semua Yahudi? Tidak. Siapa yang disalahkan? Yang tarik doang. Ini kalau mau jujur, kalau mau sebentar. Ini kalau mau saya ceritain yang sebenarnya ya. Satu. Saya baru ngangkat mic udah sebentar ya. Nih satu. Yang kedua. Ingat waktu kasus pembakaran bendera oleh Banser di Garut. Kebetulan saya yang diutus. Orang marah sama Banser. Saya bilang tidak boleh marah sama Banser. Siapa yang bakar itu diteliti. Kalau perlu diadili. Jangan menyalahkan semua Banser. Sama dengan satu Kapolda menyalahkan semua polisi. Tidak boleh menyalahkan institusi polisi. Siapa oknumnya. Hari ini cerdaskan masyarakat Indonesia dengan cara-cara kayak gitu. Oke. Gini. Siapa yang curang? Siapa yang curang? Tangkap. Setuju. Siapa yang curang tangkap. 2 minggu yang lalu Mas Aiman. Ya, siapa yang curang Ketua tangkap. KPU yang inisialnya kalau soal itu. Sebentar, masih saya belum disuruh sebentar. Belum selesai. Belum selesai. Kalau ya, soal umpamanya si rekap dan segalanya gitu ya. Ya kita tahu gitu loh. TPS 02 di Lampung 3 juta 1 TPS untuk Pak Anies Baswedan. Nggak ada yang ribut Mas Roy. Karena kita tahu itu kesemuanya error. Kalau Mas Roy bilang 19 sudah Indonesia Barat, Indonesia Timur, itu sangat tergantung dengan kelancaran komunikasi. Nggak mungkin. Nggak ada gimana? Gimana nggak mungkin? Belum ada suara masuk kok. Gimana nggak mungkin dari Aceh masuk digital evidence-nya ada. Dari nggak ada suara masuk. manapun ada kemungkinan. Jam berapa itu Mas Roy? Jangan membodohi masyarakat Indonesia. Udah nanti ada buktinya. Digital 19.36 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat sudah muncul. Itu real count ya maksudnya? Ya. Real count. Ya. Di Sirekap. Lagi pula terus, kita sudah tahu tapi kan bahwa di Indonesia Timur misalnya sudah 2 jam sebelum. Suara yang masuk itu bukan dari Indonesia Timur masalahnya. Dari? Belum ada suara yang masuk ke situ. Karena situsnya down. Situsnya down, tiba-tiba muncul. Jadi komputer mati, komputer nggak ada hubungannya dengan tiba-tiba muncul. Yang disalahkan orang, bisa saja sistem, bisa saja keadaan. Ya udah yang salahkan tikus, mouse-nya yang salah. Ya. Gini Beb. Ya. 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Gitu loh. Kalau real count bukan patokan, real count bukan hitungan, katanya real 1 menit alat bantu, tadi. Real count alat ini bantu. Udah 3 menit lebih. Sirekap alat bantu, real count yang benar, real count hasilnya udah kelihatan sekarang. Oke. Semua orang sedunia, bukan se-Indonesia, sedunia tahu bahwa metode yang namanya quick count itu adalah metode internasional. Tiba-tiba semua menyalahkan quick count. Kalau sedunia kemarin juga ada anggota Komnas HAM PBB dari Senegal itu juga tahu. Jadi janganlah membuatkan narasi-narasi. Tahu nggak kasus di sidang umum PBB? Ya, Komite HAM PBB mengatakan Pilpres di Indonesia itu ada cawe-cawe atau ada ketidaknetralan. Baca nggak, Pak? Saya paham Pak. Ya udah. Itu Pak, gampang Pak. Bapak mau pesan suara apa di sana? Loh, ini ya gampang banget. Oke, gini. Belum internasional, belum go internasional, masih lokal. Ini yang suka pesan suara kayak gini.